Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara kita untuk install ataupun mereinstall suatu mikrotik ya. Ya dimana dia untuk cara-caranya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem logging ya, yang mana sistem logging ini sangat berguna untuk kita untuk men-trace ataupun men-tracking apa masalah yang ada di mikrotik ataupun apa saja yang tercatat di mikrotik sana kayak gitu. Kita langsung saja ya, kita buka mikrotik. Kemudian kita masuk ke menu log. Nah, di menu log sendiri itu ada banyak catatan kayak gitu. Jadi untuk catatan di sini itu adalah tracking yang kita lakukan ataupun mikrotik lakukan untuk mengetahui apa saja sistem yang sudah dijalankan ataupun yang sudah diganti oleh kita kayak gitu. Jadi kalau semisal kayak gini ya, new terminal. Sorry, bentar. Kita new terminal, kemudian kita ke paling bawah. Nah, ini ada user Fahmi login from 10.10.092 via telnet kayak gitu. Jadi apa yang kita rubah, apa yang kita lakukan ataupun yang sistem lakukan itu sistemnya akan mencatat sendiri untuk bagian log ini. Nah, untuk batasannya itu settingannya ada di sistem. Sistem. Kemudian kita masuk ke menu logging. Nah, di sini. Di menu logging sendiri itu ada banyak rules, kemudian ada topiknya juga. Topik sendiri ini untuk topik sendiri itu banyak ya. Untuk topiknya saya contohkan, saya tambahkan. Ini topiknya misal kayak gini. Tuh, ada banyak. Jadi setiap kalian misal ingin mau custom, kalian juga bisa untuk custom sendiri kayak gitu. Nah, kita masuk ke tab action. Nah, di tab action ini ada empat penyimpanan ya. Jadi anggap aja dah penyimpanan. Kalau di sini dia akan tersimpannya, dia akan masuk ke bagian file sini. Kemudian ini file name-nya flashlog. Di sini ada nanti flashlog ya. Ada 0, ada 1. Ini juga bisa kalian batasi untuk sistemnya itu akan menyimpan berapa catatan ataupun line. Jadi di sini saya contohkan ini 50 per file ya. Jadi 50 lines per file. Jadi kalian kalau misal 100 kayak gini. Kemudian filenya juga bisa ditentukan, kalian bisa tentukan. Nah, bedanya untuk echo, memory, kemudian remote. Nah, untuk disk sendiri itu nyimpannya kan di file sini. Itu bisa kita hapus secara apa ya? Kayak di Windows lah ataupun di PC lah. Jadi kita bisa langsung di delete saja kayak gini. Kayak gitu. Nah, bedanya kalau misal echo, dia tuh echo itu akan tampil di sini ketika kita membuka terminal kayak gitu. Setiap kita membuka terminal dia akan muncul. Contoh yang digunakan di untuk echo ini biasanya digunakan sistem mikrotik ketika dia itu reboot ataupun tiba-tiba mati si mikrotik. Jadi kalau misal mati lampu ataupun keadaan si mikrotik itu offline kayak gitu, dia tuh akan tersimpan di sini. Jadi setiap kalian buka terminal itu biasanya ada tampilan mikrotik ini sudah reboot ataupun mati otomatis kayak gitu. Nah, untuk memori, nah ini yang krusial ya. Jadi kalau memori ini susah untuk menghapus. Jadi disarankan untuk tidak digunakan untuk penyimpanan. Karena kalau memori ini susah ya, jadi harus di net install ataupun di reset. Di reset pun kadang-kadang masih cekat ataupun masih ada di sana. Soalnya sistem memorinya ini yang paling yang paling mempengaruhi dari kinerja si mikrotik kayak gitu. Untuk remote sendiri, ini kalian juga bisa gunakan penyimpanan si log ini di remote kayak gitu. Maksudnya di remote ini di tempat lain, ataupun kalian memiliki FTP server ataupun NAS server, kalian bisa menyimpan di sana. Untuk remote portnya ataupun remote address-nya ini juga bisa kalian sesuaikan juga ya. Ya. Tuh. Nah, untuk sistem penyimpanan ini sudah saya jelaskan. Kemudian di rules,
Di rule sendiri itu kan sudah saya jelaskan juga beberapa barusan, topiknya itu ada banyak. Jadi untuk sekarang saya contohkan untuk menggunakan topik DNS ya. DNS, kemudian actionnya ini usahakan jangan menggunakan memori. Namun ada juga ketika kalian itu ingin menggunakan memori, ada juga. Soalnya kalau memori sendiri itu kan sistemnya kan dia cepat ya. Jadi kayak apa ya? Kayak apa ya yang bisa dicontohkan? Misal kayak gini deh, hotspot. Nah, ini butuhnya kan untuk sistem hotspot itu kan real time. Jadi dibutuhkan cepat untuk upload downloadnya data. Jadi sistemnya itu mencatat kayak ini login ataupun login file itu kalau misal kita menggunakan disk, dia akan apa ya? Akan sedikit delay kayak gitu. Kayak gitu. Bedanya itu di sana. Jadi saya contohkan yang pertama itu menggunakan DNS. Nah, ini saya contohkan biar lebih gampang aja ya, kita menggunakan topik DNS, kemudian ini sistemnya kita disk saja. Nah, DNS ini akan tercatat di sini. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Nah, setiap saya kan contohkannya untuk disk sendiri itu 100 ya, 100 line per file. Kemudian untuk file count-nya 2. Dia akan nanti tersimpannya di sini, di flash ini, flash log ini, sini. Nah, dia akan tercatat terus 100 apa namanya, 100 apa ya, 100 line ini, 100 line akan tercatat, 100 line akan tercatat, dan penggunaan memorinya dibatasi oleh file count-nya ini. Jadi setiap 100 line ini keluar satu file sampai 2 file maksimal kayak gitu. Jadi kalau misal tetap digunakan, dia akan tetap tersimpan kayak gitu. Maksudnya tetap jalan, jadi tetap diperbarui untuk flash log-nya. Dan kemudian juga bisa kita download untuk filenya ini ya, kita download saja kayak gitu. Kita hapus saja biar gak berat ya mikrotiknya. Nah, kayak gini. Nah, untuk critical ini kan menggunakan action echo ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi dia itu biasanya dipakai kalau sistem mikrotik sedang down ataupun mati kayak gitu. Dia akan muncul di new terminal. Dan ini gak akan muncul di log ya. Untuk critical ini gak akan muncul di log, soalnya dia itu sistemnya actionnya echo kayak gitu. Nah, ini kayak error, info, warning ini kan harus digunakan secara cepat ataupun real time. Jadi dia menggunakan memori. Kalau misalnya ini diganti ke disk, itu bisa. Hanya saja gak akan maksudnya gak akan apa ya? Sistemnya itu gak akan cepat. Kayak misal kayak info ataupun warning ataupun error ini kita ganti disk, dia kadang gak akan jalan ataupun dia itu error kayak gitu. Jadi penggunaannya itu di sana. Dan untuk log sendiri kan kita bisa menggunakan sebagai tracking ya, sebagai apa ya, penentu error kita, sebagai apanya ya, apa saja yang error kayak gitu. Jadi itu yang bisa membuat kita tahu di mana error si settingan mikrotik ataupun konfigurasi mikrotik kita kayak gitu. Jika mungkin itu saja ya dari saya. Jika kalian masih bingung ataupun masih belum paham tentang yang saya jelaskan, kalian bisa coret-coret di kolom komentar, kemudian bisa juga hubungi saya yang ada di kolom deskripsi kayak gitu. Sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.